Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Ahmad Zidan dari PIBS. NIM saya 006. Di sini saya akan me, apa itu namanya? Bertanya dengan Bapak Latif selaku wakil kurikulum di Man 1 Blitar tentang peran guru di era ChatGPT, adaptasi teknologi dan tanggung jawab di era digital. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana Bapak melihat peran guru saat ini di tengah hadirnya ChatGPT dan AI dalam dunia pendidikan? Eh, Peran guru saya rasa sangat berat ya. Dalam artian begini, anak-anak itu sekarang terbiasa dengan hal-hal yang berbau AI Oke. dan mereka eh, cenderung terlena untuk menggunakan itu dan tidak mengasah kemampuan analitik atau kemampuan pemikiran mereka sendiri. Jadi tugas guru sekarang adalah mengawal bagaimana supaya AI itu bisa digunakan sebagai salah satu media untuk memperkaya khasanah pemikiran mereka, bukan menggantikan fungsi pola pikir mereka. Jadi saya kira tugas guru di zaman yang serba AI ini sangat sangat berat, karena guru dituntut untuk bisa mendampingi siswa bagaimana menggunakan AI dengan bijak. Saya kira itu. Oke, selanjutnya yaitu apakah di sekolah Bapak sudah mulai di sekolah Man 1 sudah mulai menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas-tugas siswa di sekolah? Iya, jadi teman-teman guru bahkan anak-anak itu sering memanfaatkan AI, tapi saya berkali-kali menekankan kepada Oke. anak-anak termasuk teman-teman guru bahwa AI itu untuk membantu, artinya untuk memperkaya khasanah keilmuan, bukan Oke. untuk menggantikan fungsi otak. Itu yang berkali-kali saya tekankan ke anak-anak. Juga saya sering sharing ke teman-teman guru agar AI itu dimanfaatkan untuk melatih pola pikir, melatih otak agar lebih berkembang, bukan untuk menggantikan itu. Oke, kemudian tantangan terbesar guru dalam menilai keaslian hasil kerja siswa di era digital ini? Nah, kalau itu mungkin bukan hanya guru, mungkin di level pendidikan yang lebih Oke. tinggi itu juga jadi masalah yang yang Oke. yang yang pelik ya, Oke. mengingat memang makin kesini AI itu makin makin dalam tanda kutip makin mengerikan. Mengerikan itu artinya makin canggih. Bahkan sekarang ada yang di Google VO3 itu nggih, Oke. itu kan begitu canggihnya. Jadi pengalaman kami, teman-teman itu menilai bahwa tugas ini asli atau tidak itu dengan cara dikorelasikan atau di cross check dengan keaktifan sehari-hari siswa itu di kelas. Oke. Jadi kalau siswa itu memang kesehariannya bagus, terus kemudian hasil pengerjaan tugasnya itu, misalkan saya sendiri bahasa Inggris itu bahasanya tidak melebihi bahasa yang biasa dia pakai di dalam kelas saat berinteraksi dengan saya sendiri sebagai guru, maka dari situ saya bisa menarik kesimpulan bahwa tugas itu dikerjakan secara mandiri. Jadi lebih cenderung ke bagaimana guru mengamati keseharian siswa. Jadi kalau siswa di kelas itu biasanya dia tidak pernah aktif, terus kemudian penilaian penugasan secara langsung itu juga biasa-biasa saja, saat diberikan tugas yang terstruktur dalam bentuk pekerjaan rumah kok tiba-tiba bagus, maka itu yang perlu dicurigai sebagai hasil karyanya AI, bukan hasil karya dia sendiri. Oke. Terus bagaimana Bapak sebagai guru bisa beradaptasi terhadap perubahan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar? Kami berusaha, kami dan teman-teman itu berusaha untuk memanfaatkan teknologi itu untuk membantu kami dalam 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 mewujudkan kegiatan KBM yang menyenangkan. Karena memang anak-anak sekarang itu berbeda dengan tipikal anak-anak yang dulu, di mana anak-anak yang dulu itu tipikalnya kan penurut, apa yang disampaikan guru itu
langsung dilakukan, tapi anak sekarang itu punya kelebihan di mana dia apa istilahnya, jiwa keingintahuannya besar, terus kemudian dari kecil dia itu sudah dibekali dengan HP, dengan teknologi, sehingga mau tidak mau kami sebagai guru itu harus berusaha untuk menjembatani itu, mengawal, membimbing anak-anak bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk kebaikan dirinya. Jangan sampai nanti HP-nya saja yang smart, Nggih, tapi orangnya tidak, nggih. begitu. Kemudian menurut Bapak, apakah ada batasan etis yang perlu ditegakkan terkait penggunaan AI di lingkungan sekolah? Ya, jelas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa AI dalam hal ini contoh paling sederhana yang paling sering dipakai ChatGPT itu Nggih, misalkan ya, AI itu gunanya untuk memperkaya kemampuan siswa, melatih siswa berpikir kritis. nggih, Jadi dengan AI kita dengan bantuan AI kita berusaha meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi bukan untuk menggantikan otak siswa. nggih. Jadi itu batasannya di situ. Terus yang kemudian, apa saja bentuk tanggung jawab digital yang perlu dimiliki guru saat ini? Yang paling terasa hak cipta ya Mas. Nggih, Jadi kadang-kadang karena segalanya itu sekarang kita bisa dapat dengan mudah di internet, kadang-kadang kita sedikit melupakan tentang hak kekayaan intelektual orang lain karena sekarang kita bisa mendapatkan semuanya dengan mudah. Jadi bagaimanapun itu kalau kita istilahnya bukan karya kita ya jangan diambil atau jangan langsung copy tanpa izin, minimal ada sumbernya, nggih. minimal mencantumkan siapa yang membuat dan jangan dianggap itu sebagai hak miliknya dia. Paling tidak saya melihat kok yang agak rawan di Hak cipta. hak ciptanya ya. Oke. Kemudian, apakah di sekolah sudah memiliki kebijakan atau panduan terkait penggunaan AI oleh siswa? Sementara ini kalau panduan yang berupa tertulis nggih penggunaan Nggih, AI masih belum, jadi sebatas istilahnya kita sharing, kita berkomunikasi dengan teman-teman di BK yang setiap hari mengawal keseharian, terus Bapak Ibu guru wali kelas juga atau nggih, pembimbing akademik juga saya sharing-sharing dengan Bapak Ibu guru terkait dengan bagaimana cara kita mengawal supaya anak-anak itu tidak kebablasan menggunakan AI, belum sampai ke ada SOP tersendiri. nggih, Cuma yang ada SOP penggunaan HP. Jadi di mana kalau saat pembelajaran berlangsung di mana tidak dibutuhkan alat bantu HP, maka HP itu harus disimpan. Masih sebatas itu, tapi kalau yang fokus ke AI masih belum. oke. Kemudian, bagaimana cara Bapak membimbing siswa agar menggunakan ChatGPT secara bijak dan bertanggung jawab? Seperti yang saya sampaikan tadi, gunakan ChatGPT itu untuk mendukung atau untuk memperkaya khasanah pengetahuan siswa. Saya sering sampaikan itu. Kuncinya apa? Kuncinya ChatGPT atau AI itu bukan untuk menggantikan fungsi otak, tapi untuk membantu siswa belajar berpikir kritis dengan kita bisa memperoleh sumber pengetahuan yang sangat apa namanya sangat beragam dengan ChatGPT ya. Jadi misal kita meminta sesuatu, kita dengan prompt tertentu, Nggih, maka nanti dia akan tampilkan, terus dia juga akan tampilkan sumbernya. Nah dari situ kita ajarkan siswa bagaimana untuk melihat itu, terus kemudian tidak hanya langsung mengambil apa yang dibuatkan oleh ChatGPT itu, tapi sekaligus juga mengecek sumbernya. Misalkan dari jurnal siapa, dari buku apa, sehingga mereka tetap dilatih untuk berpikir kritis walaupun memang itu tugas yang cukup berat untuk saat ini karena memang anak-anak itu terbiasa apa istilahnya, mereka lebih memilih hanya kopas saja untuk nggih. hasil cepatnya, tapi ya itu memang tanggung jawab kita bersama untuk tetap mengawal, membimbing anak-anak seperti itu. Jadi itu tidak dimodifikasi tapi langsung di-blokne ngoten. Ya, otomatis harus dimodifikasi. Nggih, Jadi berarti artinya dia harusnya mencari apa, tapi jangan langsung dikopas nggih, saja. Jadi dia dia harus gunakan itu untuk membantu dia
istilahnya apa, memperkaya pengetahuan dia. Jadi lebih ke mencari sumber di mana tulisan itu didapat. Jadi bukan langsung di copy paste dari ChatGPT-nya. Apakah dari dinas itu sudah ada kebijakan, Pak, dari dinas pendidikan ataupun Kemenak terkait penggunaan AI di sekolah? Belum ada. Sementara ini untuk yang teman-teman guru sendiri itu masih cenderung menggunakan AI itu untuk membantu pengembangan media ajar. Oke. Jadi kalau kebijakan tersendiri belum. Oke, kemudian apakah langkah yang bisa dilakukan oleh guru untuk meningkatkan literasi digital siswa dan diri sendiri Dalam batasan apa itu, Mas? dalam batasan perkembangan teknologi di tengah AI? Ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Mas. Jadi kalau kita menemukan misal kita ngetik prompt tertentu, kita mencari informasi tentang sesuatu begitu ya. Jadi jangan langsung itu dikopas. Memaksa mereka meliterasi digital itu dengan apa? Ya dengan melampirkan sumber-sumbernya dan mereka harus tahu sumbernya itu didapat dari mana. Maka dengan begitu dalam tanda kutip mereka dipaksa untuk melihat rujukan sehingga tidak hanya mengambil hasil jadinya saja. Kemudian untuk guru tadi gimana, Pak? Yang itu kan tadi untuk siswa, kemudian untuk guru sendiri bagaimana, Pak? Sama, hampir sama saja. Jadi misalkan modul ajar gitu ya. Sekarang kita bisa dengan mudah membuat modul ajar. Modul ajar yang didapat dari AI dalam hal ini misalkan modul ajar ya, itu otomatis tidak bisa serta-merta langsung kita pakai. Karena guru nanti pasti dia akan menyesuaikan dengan kondisi kelas yang dia ajar. Jadi kalau dari teman-teman guru saya kira sedikit lebih ringan beban yang harus karena beliau itu Bapak Ibu guru itu kan mungkin sudah punya bekal tersendiri ya Mas, beda sama siswa ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru itu cenderung saya lebih mudah mengajaknya sharing. Jadi misalkan membuat modul ajar sesuai saya contohkan itu, otomatis beliau nanti akan sesuaikan dengan kondisi kelas. Jadi otomatis tidak akan bisa langsung dipakai karena nanti jadinya akan kacau kalau langsung dari ChatGPT itu misal modul ajar jadi kopas diterapkan di kelas nanti akan amburadul jadinya kelasnya. Terus itu dampak negatif bagi siswa perkembangan AI di pendidikan itu apa, Pak? Dampak negatifnya anak-anak itu tidak berpikir, Mas. Makanya tadi berkali-kali saya bilang, saya sering mengingatkan ke anak-anak bahwa AI itu bukan untuk menggantikan otak, tapi gunakan untuk membantu kalian berkembang. Saya sering mengungkapkan itu ke anak-anak. Jadi dampak negatifnya anak-anak itu serba instan, maunya serba cepat, dan serba mudah. Itu dampak negatifnya. Akhirnya, jenengan tahu bahwa ada anak yang kelas 3 atau kelas 2 SMA, SMK, MA itu ada yang belum bisa perkalian sederhana. Bahkan yang sempat viral di TikTok kemarin, ada anak SMK yang magang, Mas, ditanya punya besi 1 meter, kalau saya potongi 20 cm, saya dapat berapa potong? Tidak bisa jawab. Itu pertanyaan karena memang mereka terbiasa nggak pernah melatih kemampuan berpikirnya. Jadi itu yang jadi PR kita bersama. Istilahnya apa? Membentengi agar anak-anak itu tidak keenakan menggunakan AI, tidak terbiasa instan. Jadi otaknya tetap dipakai. Terus kemudian kalau dampak positifnya? Dampak positifnya kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah, Mas. Kita bisa mendapatkan sumber dengan mudah. Bayangkan kalau dulu saya kuliah itu, kalau mau mencari referensi ya harus beli buku. Kalau tidak punya uang berarti ya pinjam ke perpustakaan di fotokopi atau bahkan ditulis tangan. Sekarang kita bisa dengan mudah tinggal mengetik saja. Jadi sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan AI itu dengan maksimal, itu luar biasa sudah, luar biasa sekali. Kemudian harapan terhadap guru-guru di masa depan yang akan hidup berdampingan dengan kecerdasan buatan. Manfaatkan AI atau kecerdasan buatan itu dengan bijak karena AI atau kecerdasan buatan itu ibarat pisau bermata dua. Jadi di satu sisi itu bisa sangat bermanfaat, sangat berguna, tapi di satu sisi kalau kita terlena dengan itu maka AI itu akan bisa menjadi pisau yang memutuskan kreativitas kita sebagai manusia.
kalau kita terlena menggunakan itu. Jadi harus balance, jangan sampai, entah berapa kali saya tadi mengulang, jangan sampai AI itu menggantikan fungsi otak manusia. Kemudian sarannya Pak, itu apa? Saran Saran terhadap terkait siswa ataupun guru-guru. ya itu tadi, mereka harus bijak menggunakan itu, jadi jangan terlena, karena AI itu hanya terdiri dari analogi iya dan tidak, artinya dia tidak punya rasa di situ. Jadi makanya jangan sampai peran otak itu digantikan oleh AI. Iya. Jadi gunakan AI untuk memperkaya khasanah pemikiran, melatih kita berpikir kritis analitis, Iya. tapi jangan menggantikan fungsi otak kita. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih sudah menjawab dari beberapa pertanyaan tadi. Mungkin itu saja yang bisa kami suguhkan di wawancara ini. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi pendidikan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.